Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan jika bulan Agustus ini kita diingatkan 80 tahun Indonesia merdeka. Namun masih banyak orang-orang, masyarakat Indonesia yang belum mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Bagi kita, orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sebagai pengikut Kristus, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita di dalam Dia. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera ini berbicara tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Orang banyak mencari damai, mencari ketenangan, namun mereka belum menemukan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan, sumber kedamaian, sumber kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku, kita masih tinggal di Indonesia, jadi kita wajib berdoa. Bagi para pemimpin, pejabat, orang kok negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara, kita wajib mendoakan mereka, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Kita tahu, kita sadar betul bahwa sampai hari ini, siapapun pejabat negeri ini, mereka Tuhan izinkan untuk memimpin negeri ini. Walaupun banyak juga yang mengalami apa yang namanya kegagalan. Bapak saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana fenomena kegagalan terjadi dalam kehidupan ini. Kegagalan bisa menimpa siapapun, ya, tokoh siapapun, pejabat siapapun, mereka bisa mengalami apa yang namanya kegagalan. Dan hari-hari ini kita mendengar viral bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami kegagalan. Mereka jatuh dalam dosa. Ada juga pejabat-pejabat pemerintah yang mengalami kegagalan. Dan yang lebih ironisnya, mereka adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Ini yang menjadikan satu hal kesedihan bagi kita. Ya, mengapa bisa demikian? Sekali lagi Bapak Saudaraku berbicara tentang kegagalan, itu bisa menimpa siapapun, golongan apapun, ya, tidak pandang bulu. Oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan, firman Kristus. Bagaimana firman Kristus mengajar kita sebagai orang-orang yang masih tinggal di bumi ini, yang masih harus menanggung segala tantangan zaman. Ya, ujian, cobaan, godaan yang selalu ada, yang tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi ya bangunan, itu harus semakin kuat akarnya. Kalau tidak kuat di akar, itu bisa tumbang kapanpun. Sehingga firman Kristus ini menjadi dasar untuk kita menjadi kuat menghadapi tantangan zaman ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan, saya akan sedikit bersaksi. Ya, mungkin bagi orang itu biasa, tapi bagi saya itu luar biasa. Ya, di hari Rabu yang lalu, saya bersama tim mau berangkat ke Solo. Dalam perjalanan di daerah Jatingaleh, ada resto ikan bakar Cianjur. Itu jalannya naik tanjakan, ya sedikit nanjak. Namun tiba-tiba ada truk box cukup besar, itu meluncur turun. Ya, makin lama makin kencang, Bapak Ibu Saudara. Sudah menyenggol beberapa mobil begitu. Lalu keadaan semakin cepat, ya, dalam hati Tuhan, tolong kami, tolong saya ini Tuhan. Lalu truk itu semakin meluncur mendekati mobil kami. Ya, akhirnya saya ambil keputusan banting setir ke kiri. Dan waktu mau ambil ke kiri sempat hampir nyenggol motor, Bapak Saudara. Dan motornya juga kaget karena depannya truk yang meluncur itu. Kemudian saya cepat gigi satu langsung saya masukkan ke ikan bakar Cianjur itu di daerah parkiran gitu. Saya masuk cepat gitu saudara ya. Ya, terus akhirnya heran truk yang meluncur cepat itu tiba-tiba berdiri tepat di depan resto ikan bakar Cianjur ini. Berhenti. Dan kernetnya langsung turun seperti orang bingung begitu saudara. Dan driver supirnya ini diam tidak bisa apa-apa. Saya lihat, ya dia sepertinya mengucap syukur karena tidak ada korban jiwa. Seandainya
Ya, menimpa mobil kami ini satu hal yang ya tidak kami harapkan, tapi karena pertolongan Tuhan. Karena sebelum berangkat kami berdoa, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, tidak ada korban jiwa. Dan yang cukup saya heran, ketika truk itu meluncur dengan cepat, dia juga bisa berhenti dengan cepat di depan persis. Jarak sudah hampir 2 meteran ya dengan mobil yang kami tumpangi, tapi kami sudah masuk ke parkiran, jadi sudah aman. Bapak Saudaraku, ini nampaknya sederhana, namun bagi kami ini adalah satu pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Seandainya menimpa, akan terjadi musibah. Kita tidak ingin musibah terjadi dalam hidup kita. Kita pun juga tidak ingin mengalami apa yang namanya kegagalan. Namun pada kenyataannya, kegagalan selalu ada dalam hidup ini. Dan ternyata Tuhan juga izinkan terjadi atas hidup orang-orang percaya. Jika kita mau belajar Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan. Mereka juga jatuh bangun. Namun ketika mereka meresponi panggilan Tuhan untuk berbalik dari cara hidup yang salah, banyak mereka yang diselamatkan. Banyak mereka yang kembali diterima. Namun hari ini banyak orang yang masih belum sungguh-sungguh bertobat. Mereka sudah diingatkan, mereka sudah ditegur, mereka sudah diperingatkan, namun mereka masih keras kepala. Ya, kita berdoa supaya Tuhan menjamah mereka yang masih memiliki hati yang keras, yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Karena itulah awal kejatuhan seseorang, ketika tidak mau mendengar nasihat. Bapak-Ibu Saudaraku, hari ini kita akan kembali diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana menghadapi fenomena kegagalan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Dan baru viral berita, ya ada seorang hamba Tuhan yang jatuh, dan dia harus divonis dengan hukuman yang cukup lama. Ada juga anak Tuhan, sebagai pejabat, dia juga mengalami kegagalan. Di tengah-tengah karirnya yang semakin naik, ya dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak bisa menguasai keinginan, sehingga jatuh ya dalam pelanggaran, korupsi. Bapak Saudaraku, hal ini tentunya tidak menyenangkan, berita yang tidak menyenangkan. Karena mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Namun sekali lagi kegagalan bisa menimpa siapapun. Tidak memandang golongan apapun. Siapapun Bapak Ibu Saudara. Namun kembali lagi mari kita akan melihat bagaimana Tuhan sebagai pribadi Allah, dia menangani kegagalan manusia. Mari kita akan melihat di dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jelas firman Tuhan mengatakan, Tuhan memang panjang sabar, namun dia juga tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi barang siapa yang bersalah tetap ada hukuman. Fenomena kegagalan bisa dialami oleh siapapun dan tentunya kita sendiri pasti pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Dan setiap kegagalan pasti ada konsekuensinya. Sampai di sini Bapak Saudaraku kita bisa memahami. Tuhan kita memang panjang sabar. Namun dia juga menghukum orang-orang yang bersalah. Sehingga ketika kita bertobat, dalam pertobatan itu Tuhan betul-betul mengajar, mendidik kita untuk memiliki pertobatan yang sejati. Jika ada kemerdekaan yang sejati, tentunya juga ada pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati ini harus dimiliki oleh setiap kita pengikut Kristus. Mereka harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Sehingga tadi saya katakan kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita tinggal dalam kebenaran. Bukan soal keinginan yang dipenuhi, cita-cita harapan yang dikabulkan. Tapi kemerdekaan itu berbicara, ya kemerdekaan di dalam Kristus itu berbicara tentang ketika kita tinggal di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga jelas Tuhan tidak akan ya membebaskan dari hukuman orang yang bersalah.
Siapapun yang bersalah pasti akan mendapatkan hukuman. Sehingga fenomena kegagalan ini kita harus memiliki poin yang pertama, yaitu sadar kita masih lemah. Kita masih mengenakan pakaian tubuh jasmani yang masih seringkali sambat, mengeluh dengan tekanan hidup. Ya, oleh karena kita masih lemah, ya, dengan kesadaran ini berarti kita butuh Tuhan. Seperti kesaksian tadi, sebelum berangkat kami berdoa, kita minta perlindungan penyertaan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan melindungi. Luar biasa. Matius 26 ayat 41, ini ayat sederhana. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Hal yang sepele seringkali lupa. Banyak peristiwa terjadi, musibah terjadi, ya. Dan akhirnya anak-anak Tuhan baru sadar bahwa mereka tidak berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, kata berjaga-jagalah dan berdoalah ini harus selalu ada dalam hidup kita. Jika kita meyakini bahwa doa adalah nafas, mari setiap hari kita juga berdoa. Bahkan melihat keadaan zaman ini, negeri ini, masih ada demo-demo, rasa kurang puas akan pemerintahan dengan pejabat-pejabatnya. Ya, kita sebagai orang percaya dipanggil Tuhan untuk selalu berdoa bagi kota, bangsa dimanapun kita berada, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Hal yang sederhana Bapak Ibu Saudaraku, Roma 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-8 kita akan melihat. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi sekali lagi, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Jadi dia mati supaya kita hidup. Yang harusnya kita ini mati karena dosa, tetapi diganti oleh Kristus. Kristus yang mati supaya kita hidup. Dia menjadi manusia, bukan sekedar dia datang ke dunia ini, namun dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, Sang Pencipta. Ini menjadi alasan, ya, dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Kita ini orang-orang durhaka. Saya jadi ingat, ya, kisah maling kundang. Dia durhaka kepada ibunya, lalu dikutuk menjadi batu. Tentunya kita tidak ingin dikutuk jadi batu, Bapak Saudara. Ya, kita rindu hidup kita meresponi panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Ya, ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Dia hadir untuk menolong kita. Hutang dosa harusnya kita yang menerima maut, tapi karena dosa itu ditebus oleh Tuhan, maut itu dibebaskan. Kita dibebaskan dari maut. Amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan kita. Kemudian Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita
Kita tahu Israel, orang-orang Israel suku, bagian negara yang paling kecil, dipilih oleh Tuhan. Namun oleh karena ketidakpercayaan mereka, ya, banyak mereka yang gagal dan binasa. Banyak mereka yang mengalami kematian karena keputusan mereka sendiri. Namun di sini Tuhan memberikan pengertian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Siapakah kemurahan Allah itu? Pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Ya, dia adalah anugerah yang memberikan keselamatan, jaminan. Ya, dan dikatakan juga kekerasannya. Kekerasan ini menunjukkan otoritasnya. Orang yang bersalah harus dihukum. Seharusnya kita yang menerima hukuman, mati kekal. Tapi oleh karena kemurahannya, ya, dia harus turun ke dunia. Dia harus menebus dengan cara menjadi manusia. Ini yang menjadi dasar. Kenapa kita ini disebut orang lemah? Karena kita tidak sanggup membayar hutang dosa kita. Memikul dosa kita. Bahkan kita tidak bisa menebus maut yang harus kita terima. Kecuali pribadi Allah sendiri. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Maka oleh karena kasih-Nya, Dia menggantikan kita. Dia yang harus menerima hukuman. Yesus yang harus menerima hukuman karena dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, mari kita melihat fenomena kegagalan. Kita menyadari kita semua pernah gagal dalam hidup ini. Namun selama masih ada kesempatan, mari kita meresponi segala kebaikan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Seperti anak yang hilang, ketika dia sadar dia harus makan ampas babi, makanan babi. Di rumah bapaknya, para pelayan-pelayannya, pembantunya makan enak tidurnya. Tapi dia di situ harus menghadapi kenyataan dengan babi. Akhirnya dia harus kembali, memutuskan kembali kepada Bapa. Keputusan seperti ini, apapun yang dilakukan oleh Bapa, aku tetap kembali kepada Bapa. Keputusan untuk bertobat, ini sangat penting. Banyak orang-orang yang bertobat, tapi bisa kumat. Banyak orang yang bertobat, tapi tidak bisa bertahan lama. Karena mereka melupakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang manis dengan Tuhan. Melalui doa, firman Tuhan. Ya, mari kita lakukan bagian yang sederhana-sederhana ini. Doa dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita yang lemah akan dikuatkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, menghadapi fenomena kegagalan, kita diingatkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Perlu kuasa Tuhan untuk bisa menghadapi kenyataan. Ya, yang kedua, bagaimana ketika kita dihadapkan oleh fenomena kegagalan, kita membutuhkan karakter Kristus yang kuat. Kenapa Bapak Saudaraku? Berbicara tentang karakter, ya karakter dibentuk oleh berbagai faktor, antara lain oleh lingkungan keluarga. Karakter kita dibentuk oleh lingkungan keluarga. Melihat kehidupan orang tua, melihat kehidupan saudara-saudaranya. Ya ini sangat berpengaruh. Kemudian pendidikannya dan pengalaman hidupnya. Ini yang mempengaruhi ya karakter manusia, yang membentuk karakter manusia. Kemudian nilai-nilai budaya sosial, ya interaksi sosial di lingkungan di mana orang itu berada. Kemudian juga kepribadian individu itu sendiri yang membentuk karakter. Ya, dan juga pengaruh dari teman-teman. Itu sangat membentuk karakter seseorang. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa lepas ya karakter seseorang dari lingkungan di mana dia berada. Oleh sebab itu, memiliki karakter Kristus itu menjadi dasar alasan kita bisa kuat menghadapi tantangan zaman ini. Kita bisa meneladani orang-orang di sekitar kita. Namun sebatas
sebatas kita bisa melakukannya. Kita bisa melihat orang-orang sekitar kita, ya, dan meneladani kehidupan mereka yang baik-baik, namun tidak sempurna. Tetapi kita menerima teladan yang baik melalui Yesus Kristus. Ya, salah satu yang menjadi teladan kita adalah ketika Yesus sebagai manusia, dia mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Yesus selalu berdoa, kontak dengan Bapa, sangkali. Ya, sehingga ada orang berkata, masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bukan. Tetapi Yesus sebagai manusia, dia memberikan contoh teladan. Bagaimana dia memiliki hubungan yang manis, hubungan yang intim dengan Sang Kali. Supaya kita demikian juga. Kita harus memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Kita tahu ketika Yesus akan disalib, peluhnya sampai keluar darah. Ya, itu membuktikan bahwa dia sebagai manusia, dia juga mengalami kegentaran. Sebagai manusia, dia juga mengalami ketakutan. Bahkan dia minta, lakukan cawan ini. Namun, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan otoritas Bapa sebagai Sang Pencipta, dia tetap harus mengorbankan anak tunggal yang dikasihnya, Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, karakter Kristus ini memang kita harus miliki. Karakter Kristus ini harus kuat ya dalam hidup kita. Karena Roma 13 ayat 14, mari kita akan membacanya. Roma pasal yang ke-13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita wajib mengenakan Kristus. Minggu lalu sudah sempat saya singgung bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus yang kuat. Kita harus mengenakan Kristus, mengenakan baju. Kalau tidak pakai baju, telanjang. Makanya kita perlu baju. Ya, baju ini berbicara tentang hal yang menutupi segala hal yang tidak pantas. Sehingga Kristus itu harus kita kenakan setiap hari. Ya, sehingga Kristus semakin penuh, semakin kuat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 juga mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan kita. Orang yang baik tidak selamanya bisa bertahan dalam kebaikannya. Karena dalam perjalanannya, mereka akan dihadapkan oleh segala keburukan. Bagaimana mereka bisa bertahan? Bapak Saudaraku, demikian juga dengan iman. Harus ada kesusahan dan penderitaan. Kalau iman itu betul-betul murni. Tanpa penderitaan, tanpa tekanan, tanpa persoalan, iman tidak akan murni. Sebagai pengikut Kristus kita bersyukur walaupun kita menghadapi tantangan, persoalan, pergumulan seberat apapun. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika kamu dicobai, Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Amin. Tapi kita tetap mengalami apa yang namanya juga penderitaan. Demikian juga tadi, orang yang bersalah pasti akan dihukum. Siapapun itu. Karena Tuhan adalah adil. Ya. Demikian juga saudara dan saya, harusnya mati, binasa kekal, namun karena kasih-Nya, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita, ya, menerima Dia sebagai pribadi Tuhan, yang telah menebus. Tanpa Dia kita binasa. Tanpa penebusannya kita pasti binasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Sehingga Ibrani pasal yang keempat ayat 13 mengatakan, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bapak Saudaraku, setiap kita kelak akan mempertanggungjawabkan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Jadi tidak bisa digantikan. Ya, sehingga Roma 14 ayat 12, demikian setiap orang di antara kita
akan memberikan pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak bisa diwakilkan. Oleh sebab itu, kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Oleh sebab itu, mari kita jaga hidup kita. Ya, dengan fenomena banyak kegagalan, mari kita jaga hidup kita supaya kita tetap tegak berdiri hidup di dalam kebenaran. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan dikuatkan dan dimampukan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita kenakan Kristus setiap hari. Ya, ini yang akan membawa kita semakin kuat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana karakter Kristus itu bisa kuat dalam hidup kita? Ketika kita mau tinggal di dalam firman Tuhan dan mengenakan Kristus setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap bersandar kepadamu. Di tengah zaman fenomena kegagalan hari-hari ini, kami tahu kami membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau setiap waktu. Kuduskan kami, ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berpaut kepadamu, semakin intim dengan Engkau. Karena kami tahu keadaan zaman ini semakin hari semakin tidak menentu. Dunia tinggal menunggu waktu untuk binasa. Tapi kami tahu Engkau tidak akan membiarkan kami umat-Mu binasa. Berikan kami Tuhan hati yang rela, hati yang taat, hati yang mau setia kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan. Engkau yang memelihara, menjaga kehidupan kami. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, hidup kami, sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.